Maybe something a little less complicated. Finch. Again. Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Setelah bencana badai matahari menghancurkan lapisan ozon bumi, sebagian besar kehidupan terbakar karena sinar ultraviolet. Suhu permukaan bumi semakin panas dan gersang. Manusia yang selamat mencoba bertahan hidup di dalam gedung-gedung kokoh. Namun efek bencana ini berlangsung hingga puluhan tahun yang membuat manusia rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Inilah Finch 2021. Jeng jeng. Seorang pria tua yang bernama Finch masih berjuang bertahan hidup di tengah kota yang sudah mati. Terlihat dia mengenakan sebuah kostum yang dapat melindungi tubuhnya dari panasnya sinar matahari. Finch ditemani robotnya yang bernama Dewey. Mereka menelusuri setiap kota untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di dalam sebuah gedung, Finch sangat senang ketika menemukan sekaleng makanan anjing. Setelah selesai, dia akan memberi tanda pada gedung itu. Kemudian dia mengendarai truknya untuk mencari gedung lain yang belum dia datangi. Mungkin masih ada sesuatu yang bisa untuk dimanfaatkan. Hal inilah yang dia lakukan untuk bertahan hidup. Setelah bencana apokalipsi menimpa bumi, permukaan bumi hampir tidak dapat dihuni lagi. Sehingga tidak ada tumbuhan maupun makhluk hidup lain yang dapat bertahan di bawah sinar matahari langsung. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai besar bergerak ke arahnya. Dengan cepat Finch memutar balik truknya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di sebuah pabrik robot, dia membawa Dewey masuk ke dalam. Mereka berlindung di sana. Bangunan inilah yang dia gunakan sebagai tempat tinggalnya. Saat ini Finch sedang menderita sakit kanker akibat paparan radiasi ultraviolet. Setelah selesai membersihkan diri, Finch masuk ke dalam apartemennya. Dia memiliki seekor anjing yang bernama Goodyear. Anjing ini adalah satu-satunya teman yang dia miliki. Kemudian Finch memberi Goodyear makanan anjing yang baru saja dia dapatkan. Sementara Finch hanya meminum air putih saja. Sebenarnya dia memiliki sekaleng buah persik di dalam kulkas, tapi dia enggan memakannya. Saat ini Finch disibukkan dengan proyek barunya untuk membuat robot android, yang mana robot ini akan diprogram untuk merawat anjingnya saat dia tiada. Dia menyeken beberapa buku untuk dimasukkan ke dalam program robot. Setelah sekian lama, akhirnya usahanya tidak sia-sia. Robot itu dapat merespon dengan baik. Do you understand? Finch sangat senang akan hal itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba listrik padam. Ternyata turbin pembangkit listrik mati. Dia pun segera memperbaikinya. Setelah berhasil, dia melihat badai besar mengarah ke tempatnya. Dia pun bergegas kembali ke dalam gedung. Sensor cuaca memprediksi kalau badai itu akan sampai dalam 24 jam dan akan berlangsung selama 40 hari. Sadar bahwa hal ini sangat berbahaya, Finch langsung menikmati sekaleng buah persik yang sudah lama dia simpan. Setelah itu dia memasangkan tubuh robotnya dan kemudian mengajarinya untuk berjalan. Ternyata robot itu dapat belajar dengan cepat. Setelah itu dia melihat peta dan memilih San Francisco sebagai tujuan utamanya. Setelah selesai mempersiapkan peralatan, Finch pergi bersama anjing dan robot-robotnya, menelusuri tanah kering yang panas dan berbagai kota yang sudah mati. Setelah melalui perjalanan panjang, mereka berhenti di salah satu kota. Berharap masih ada sisa makanan di salah satu gedung. Dia juga mengajari robot itu bagaimana cara manusia bertahan hidup saat ini. Namun setelah menelusuri beberapa ruangan, mereka hanya menemukan sekantung jagung yang berusia 15 tahun. Kemudian Finch menuangkan jagung pada lempengan besi. Saking panasnya terik matahari, jagung itu pun meledak menjadi popcorn. Robot itu tampak senang di momen ini. Dari kejauhan, tiba-tiba Finch melihat badai tornado ke arah mereka. Finch segera membawa kendaraannya untuk menjauh. Merasa tak mungkin bisa menghindar dari tornado, Finch lalu keluar dari mobil. Dia memasangkan paku besar pada aspal, kemudian mengikatkan truk mereka pada paku itu. Belum selesai memasang semua paku, tiba-tiba penyakit Finch kembali kambuh.
Melihat itu, robotnya menyuruh Finn masuk ke dalam mobil. Sementara dia akan memasang paku yang belum selesai. Melihat tornado yang sudah dekat, Finn menyuruh robotnya itu masuk ke dalam mobil. Namun robot itu bersikeras untuk mengencangkan tali sedikit lagi. Tepat saat badai sampai, robot itu langsung masuk ke dalam mobil. Putaran badai yang sangat kuat hampir membuat semua paku terlepas. Setelah badai tornado berlalu, Finn menyadari kalau paku yang dipasang robot itu adalah satu-satunya paku yang kuat menahan mobil mereka. Badai itu juga membuat ban mobil mereka pecah. Saat Finn kebingungan mencari dongkrak, tiba-tiba robot itu mengangkat mobil, sehingga Finn dapat dengan mudah mengganti ban. Saat malam tiba, Finn bingung untuk menamai robot itu. Kemudian robot itu menyarankan beberapa nama dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan nama Jeff. Pagi harinya, Jeff mencoba untuk belajar bahasa anjing. Jeff merasa kalau anjing itu tidak menyukainya. Kemudian Finn memberitahu kalau anjing tidak dapat diajak berbicara. Kita hanya bisa membuatnya percaya, kata Finn. Mereka melanjutkan perjalanan, namun penyakit Finn kambuh lagi. Dia pun memarkirkan mobil di depan restoran kosong untuk beristirahat sejenak. Ternyata kesehatan Finn semakin memburuk saja. Finn merasa sedih bagaimana nasib anjingnya nanti saat dia tiada. Saat beristirahat, tiba-tiba Finn melihat mobilnya bergerak. Kemudian Finn keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat ditanya, Jeff mengatakan kalau mobil itu bergerak sendiri. Jeff memang memiliki kecerdasan buatan yang tinggi, namun dia masih seperti anak-anak karena masih berumur beberapa hari. Lalu Finn menjulurkan tangannya ke sinar matahari yang langsung membakar kulitnya. Dia memberitahu kalau makhluk hidup rentan terhadap sinar matahari, tidak seperti Jeff. Itulah alasan Finn menciptakan Jeff untuk menjaga Goodyear setelah Finn tiada nanti. Finn tahu kalau Jeff sangat ingin belajar menyetir mobil. Akhirnya dia pun mengajari robot itu. Tak perlu waktu yang lama baginya untuk bisa menyetir dengan baik. Ketika beristirahat di tengah malam, terlihat aurora yang menghiasi langit. Finn memberitahu kalau lapisan ozon bumi sudah sangat rusak. Hal itulah yang membuat pemandangan langit dipenuhi aurora. Kemudian Jeff bertanya, jika sinar matahari dapat membunuh manusia di siang hari, kenapa Finn tidak melakukan perjalanan di malam hari saja? Finn pun berkata kalau sinar matahari memang berbahaya, namun jika melakukan perjalanan di malam hari, ada sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu manusia. Karena manusia akan rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Pagi harinya, Jeff melihat keadaan Finn yang semakin parah. Kemudian dia merawat Finn dan membiarkannya beristirahat. Sementara Jeff menyetir mobil untuk melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi mereka melewati kota yang sudah mati. Kemudian Jeff menghentikan mobil, lalu mengajak Dewey masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Jeff bermaksud untuk mencari barang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Di dalam rumah sakit, Dewey melihat sekotak makanan di depannya. Namun saat ingin mengambil makanan itu, tiba-tiba sebuah jebakan menghancurkannya. Sementara Jeff menemukan sebuah lemari di samping lampu yang menyala. Ternyata lemari itu berisi makanan dan obat-obatan. Jeff pun merasa senang dengan temuannya. Vince yang baru saja terbangun melihat Jeff dan Dewey tidak ada di dalam mobil. Vince bergegas mengenakan baju pelindungnya lalu pergi masuk ke dalam bangunan untuk mencari Jeff dan Dewey. Dia sangat sedih ketika mendapati Dewey yang sudah hancur. Vince sadar kalau gedung ini penuh dengan jebakan yang dibuat manusia. Lalu dia segera mencari Jeff dan mengajaknya segera pergi dari kota itu. Saat mereka mulai berangkat, terlihat sebuah mobil mengikuti mereka. Karena tindakannya yang ceroboh, Finn marah pada Jeff. Kemudian dia mengambil sebuah pistol untuk berjaga-jaga dari manusia yang kelaparan. Ketika malam tiba, Finn melihat sorotan lampu mobil yang mengikuti mereka. Finn pun merasa panik karena Jeff dapat melihat di malam hari. Akhirnya mereka pun mematikan lampu mobil. Sesampainya di jembatan layang, Finn membanting setir untuk masuk ke kolong jembatan. Jeff sempat mengingatkan Finn kalau terowongan itu sangat rendah, namun dia tetap memaksa, sehingga mobil mereka pun tersangkut. Beruntung
Beruntung Jeff dapat mendorong mobil itu ke kolong jembatan. Akhirnya mereka pun selamat dari kejaran orang misterius itu. Kejadian ini membuat panel surya mereka hancur. Di momen ini, Finn mulai putus asa. Dia merasa kalau perjuangannya akan sia-sia. Namun Jeff mencoba untuk menyemangatinya lagi. Meski Finn terlihat keras kepala, Jeff meyakinkannya kalau Finn pasti berhasil hingga ke San Francisco. Di dalam mobil, Finn bercerita kalau 20 tahun yang lalu terjadi bencana badai matahari yang menghantam bumi. Dari bencana itu, masih ada sebagian manusia yang selamat. Namun tak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di bawah sinar matahari. Sementara persediaan makanan juga sudah mulai habis. Manusia yang selamat menjarah setiap gedung untuk mencari makanan. Mereka bahkan rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Hingga suatu ketika, Finn menemukan sebungkus mie instan di sebuah minimarket. Tak lama kemudian, seorang ibu dan anaknya juga datang mencari makanan di sana. Mereka memegang pistol di tangannya. Lalu Finn bersembunyi untuk melindungi mie instan yang dia dapatkan. Dia tidak ingin mie instan itu diambil darinya. Tiba-tiba terlihat orang menghampiri ibu tadi. Orang itu membunuh ibu beserta anaknya dan mengambil sisa makanan mereka. Finn sangat menyesal karena telah membiarkan mereka hanya demi mempertahankan sebungkus mie instan. Setelah orang itu pergi, dia mendengar suara dari dalam tas si anak yang sudah tewas. Ternyata itu adalah anak anjing yang kini dia beri nama Goodyear. Untuk membalas penyesalannya, Finn memutuskan untuk merawat Goodyear sepenuh hati. Keesokan harinya di perjalanan, Jeff memeriksa kotak pos milik Finn. Di balik foto Golden Gate, terdapat sebuah tulisan kalau ayahnya meminta Finn untuk menemuinya ke Golden Gate. Inilah alasan mengapa Finn sangat ingin pergi ke San Francisco. Tiba-tiba seekor kupu-kupu menabrak mobil mereka, yang artinya di tempat itu sudah ada kehidupan. Kemudian Finn bergegas memeriksa keluar. Ternyata benar kalau paparan sinar matahari tidak berbahaya di tempat itu. Finn sangat senang saat itu. Kemudian Finn mengenakan setelan kesayangannya lalu bersantai di bawah sinar matahari. Jeff memberitahu Finn kalau semalam dia melihat gambaran aneh di kepalanya. Dia melihat mereka bertiga berdiri di atas jembatan Golden Gate. Mendengar itu Finn terkejut karena Jeff hanyalah sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Dia tidak menyangka kalau kecerdasan buatan itu bisa membuatnya bermimpi layaknya manusia. Lalu Jeff menanyakan tentang tulisan di balik foto Golden Gate. Vince memberitahu kalau ayahnya adalah keturunan suku Viking. Dulu ayahnya adalah seorang militer. Namun sebelum Vince lahir, ayahnya meninggalkan ibunya pergi menjalankan tugas. Saat ulang tahun ke-15, Finn menerima surat di balik foto Golden Gate. Surat itu berasal dari ayahnya. Namun karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan, membuat Finn tidak sempat bertemu ayahnya. Jauh di dalam hatinya, sebenarnya Finn sangat ingin melihat keindahan jembatan itu. Mendengar semua cerita Finn, Jeff langsung mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Namun Finn mengatakan kalau dia sudah sekarat. Dia yakin kalau dirinya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian Finn kembali mengingatkannya untuk menjaga Goodyear saat dia tiada. Dia mengajari Jeff untuk bermain dengan Goodyear. Dia sangat senang melihat Jeff dan Goodyear yang mulai akur. Namun tiba-tiba Finn batuk mengeluarkan darah. Meski demikian, dia tetap menyuruh Jeff untuk bermain dengan Goodyear, sementara dia kembali ke dalam mobil. Lalu Jeff bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Finn. Finn menjabat tangan Jeff dan kemudian memeluknya. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Jeff. Lalu Finn masuk ke dalam mobil, sementara Jeff membereskan semua peralatan mereka. Saat hari mulai gelap, Jeff mendengar lolongan sedih Goodyear. Ternyata Finn sudah meninggal. Kemudian Jeff membungkus jasad Finn lalu membakarnya. Kini Jeff akan memulai tugasnya merawat Goodyear. Karena inilah alasan dia diciptakan. Meski tanpa Finn, Jeff tetap melanjutkan perjalanan menuju Golden Gate. Terlihat jembatan itu telah dipenuhi semak yang sudah menghijau. Kemudian Jeff menempelkan foto mereka bertiga di sana. Ternyata juga banyak foto yang ditempelkan oleh orang-orang. Jeff sadar kalau ternyata bukan hanya mereka yang berhasil sampai ke San Francisco. Kini kehidupan baru pun dimulai. Tumbuh-tumbuhan mulai menghijau. Dan film pun selesai.
Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, seperti hubungan yang manusiawi antara manusia, robot, dan anjing. Berjuang untuk mengejar sesuatu yang diinginkan, dan yang pasti jangan lupa untuk bahagia. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten kami. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.